Sehingga waktu awal Nafa ketemu Abi itu, Nafa masih nggak ada talim-talimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Sulfiah. Asal saya dari Jamblang, Kecamatan Depok. Nafa masuk Pondok Pesantren Matolib ini pada tahun 2024, bulan Oktober. Pada mulanya, sebelum Nafa mondok di Pondok Pesantren Matolib ini, Nafa sempat mondok di Pondok pada tahun 2022 setelah lulus sekolah SD. Di Pondok Nafa yang dulu itu, Nafa dan teman-teman memang hanya difokuskan untuk menghafalkan Al-Quran. Namun terkadang kita juga diselingi waktu untuk belajar kitab Safinah dan Fathul Qorib yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh Ustadz di sana. Di Pondok Nafa yang dulu itu hanya ada 5 orang santri mukim. Itu pun santrinya perempuan semua, karena di sana adalah pondok tahfiz khusus putri. Karena di masa itu usia kami masih labil-labil dan kita juga belum pada bisa bersikap atau bersifat dewasa, jadi kita masih saling egois, masih saling baperan dan tidak bisa mengalah satu sama lain. Dan karena akhlak kita yang belum terbentuk juga, sering berjalannya waktu, satu persatu teman-teman Nafa itu pada boyong, dan terjadilah ada masanya Nafa mondok sendiri di situ. Namun karena sifat Nafa yang masih kekanak-kanakan dan egois, juga akhlak Nafa yang belum terbentuk di kala itu, Nafa malah memilih untuk pindah pondok, yang mana padahal di masa itu lebih kerasa ngabdinya, lebih dekat juga sama anak ustadznya, dan bahkan Nafa suka dianggap keluarga sama keluarganya beliau, sama keluarganya Ustadz. Yang mana kalau ada acara, Nafa suka diajak ikut gabung sama acara keluarganya beliau, diajak makan bareng sama keluarganya beliau. Namun karena keegoisan Nafa malah memilih untuk pindah pondok. Nah, saat Nafa sudah mendapat ridhonya ibu, ridhonya ustazah untuk pindah pondok, di situ Nafa diskusi sama orang tua Nafa, dan akhirnya papa ngasih Nafa 2 pilihan pondok, antara di Pondok Pesantren Matolib ini dan di Pondok Bandung. Namun alhamdulillah papa memilihkan Nafa di Pondok Pesantren Matolib ini. Dan saat pertama kali Nafa survei ke sini, Nafa dan papa disambut dengan baik sebagai tamu oleh santri-santri putrinya, dan para mbak-mbak juga nggak keberatan, mereka ramah-ramah. Nggak keberatan juga buat ngajak Nafa lebih tahu pondoknya gimana, dalamnya gimana. Mereka juga ngasih tahu peraturan-peraturan, ngasih tahu adab-adab juga dikit-dikit. Akhirnya, alhamdulillah Nafa masuk ke Pondok Pesantren Matolib ini di tahun 2024 bulan Oktober. Karena masih sedikitnya ilmu yang Nafa punya di kala itu dan akhlak Nafa juga yang masih buruk, sehingga waktu awal Nafa ketemu Abi itu, Nafa masih nggak ada talim-talimnya, masih kurang banget juga akhlaknya, masih kurang banget juga adabnya saat Nafa bertemu sama Abi. Nafa minta maaf Abi. Namun sering berjalannya waktu, ketika Nafa sudah memasuki Pondok Pesantren Matolib ini, Nafa dibimbing oleh para mbak-mbak, oleh Barani juga, untuk lebih tahu adab sama Abi Umi gimana, lebih kenal juga sama Abi Umi, dan mbak-mbak pun suka ngajak Nafa untuk nyamper ke depan ke Abi Umi, sehingga lama-kelamaan Nafa tahu bagaimana caranya, bagaimana adabnya ketika ada Abi Umi, dan itu semua pun karena bimbingan dari mbak-mbak. Nafa juga yang dulunya males-malesan, maunya rebahan terus, kalau disuruh-suruh untuk bantu-bantu malah cemberut, malah ngambek gitu, dan masih belum kenal apa itu ngabdi, belum tahu apa makna ngabdi, dan masih belum mengamalkannya. Namun sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, mbak-mbak pengurus juga Barani selalu menasihati Nafa, membimbing Nafa untuk memperkenalkan Nafa dengan ngabdi, mengajak Nafa untuk membantu-bantu satu sama lain, membantu-bantu pondok agar Nafa tidak rebahan terus, tidak
susah bersosialisasi juga, tidak diem di kamar terus. Dan karena nasihat-nasihat dan bimbingan para pengurus juga Mbak Rani, itulah yang membuat Nafa berani mencoba untuk bantu-bantu pondok, untuk bersosialisasi juga sama teman-teman yang lain, sehingga lama-kelamaan Nafa bisa sedikit demi sedikit mencintai ngabdi. Dan alhamdulillah sekarang Nafa merasa bahwa pengabdian itu adalah suatu hal yang paling penting untuk Nafa lakukan di pondok. Yang awalnya Nafa masih bersifat kekanak-kanakan, juga masih egois, kala itu ketika Abi atau Mbak Rani itu memberi arahan atau masukan buat Nafa, terkadang Nafa menolaknya. Namun sekarang Nafa pikir bahwa arahan-arahan dari Mbak Rani dan Abi itulah yang akan membawa Nafa kepada kesuksesan di masa depannya, insya Allah. Karena Nafa merasa Abi dan Mbak Rani lah yang lebih tahu yang terbaik untuk Nafa untuk kedepannya dibanding diri Nafa sendiri. Abi juga selalu memikirkan masa depan santri-santrinya. Abi, Mbak Rani gak pernah merasa lelah, gak pernah merasa capek untuk menasihati santri-santrinya, untuk membimbing dan memberi arahan santri-santrinya agar kelak santri-santrinya menjadi santri yang baik, generasi yang baik, berakhlak baik, dan intinya menjadi orang-orang dan penerus-penerus generasi yang baik. Dan tak hanya sekali Nafa berbuat kesalahan di sini, namun Abi, para pengurus, Umi, juga Mbak Rani itu selalu membukakan pintu maaf dan kesempatannya untuk Nafa mengulangnya kembali, untuk Nafa merubahnya, untuk Nafa mencoba kembali. Beliau selalu memberi Nafa kesempatan, selalu membimbing Nafa, selalu mengarahkan Nafa dan menasihati Nafa. Bahkan Nafa merasa Abi, Umi, Mbak Rani dan pengurus itu lebih peduli sama masa depan Nafa dibandingkan diri Nafa sendiri. Waktu Nafa masih awal dan belum kenal sama Abi, sama Umi juga, Nafa emang suka canggung buat nyamper ke depan. Namun karena dulu emang Bamba sering ngajak Nafa buat nyamper ke depan, dan alhamdulillah waktu itu Nafa dikasih kesempatan untuk tinggal di Kaliwadas, di tempatnya Abi dan Umi. Dari situlah Nafa lebih mengenal Abi, Umi. Ternyata memang Abi, Umi itu lebih peduli sama Nafa dibandingkan diri Nafa sendiri. Alhamdulillah sekarang Nafa merasa sangat nyaman banget ketika Nafa sedang berada di dekatnya Abi dan Umi. Bahkan Nafa alhamdulillah sekarang merasa kehilangan kalau misal Abi, Umi itu gak mampir-mampir, dan alhamdulillah sekarang juga Nafa merasa kehilangan apabila Nafa nggak ngeliat-liat Abi, Umi. Nafa rasa di dekat Abi, Umi itu bikin hati Nafa tuh kerasa tenang. Yang tadinya hati Nafa gelisah, namun ketika berada di dekatnya Abi, Umi, walaupun beliau belum mengeluarkan kata-kata tuh, hati tuh kayak udah tenang, udah adem. Dan memang waktu yang paling berkesan yang Nafa sendiri gak bakal mau ngelupain waktu itu adalah waktu ketika Nafa ngobrol berdua sama Abi. Momen itu adalah momen yang paling Nafa senangi gitu, karena setiap ucapan yang keluar dari lisan Abi itu bagaikan sebuah petunjuk bagi Nafa sendiri. Apalagi kalau hati Nafa lagi gelisah, kalau hati Nafa lagi sedih, bagi Nafa Abi itu adalah obatnya. Nasihat-nasihat Abi adalah jalan keluar bagi Nafa dari kegelisahan itu, dari kesedihan itu. Juga Umi juga sangat peduli dan memperhatikan hafalan Nafa dibandingkan diri Nafa sendiri. Umi selalu mengingatkan Nafa untuk terus deres, terus murojaah, dan Umi yang selalu memberi Nafa semangat agar Nafa bisa
terus menghafalkan Al-Quran hingga hatam. Dan Umi pun selalu mengingatkan Nafa untuk selalu murojaah terus hafalan-hafalan yang lama agar hafalan Nafa tidak hilang. Terima kasih banyak untuk Abi dan Umi. Terima kasih juga untuk Mbak Rani dan para pengurus yang udah mau membimbing Nafa, yang udah mau ngarahin Nafa. Harapan Nafa ke depannya, mudah-mudahan Nafa bisa lebih bermanfaat lagi untuk pondok ini. Mudah-mudahan ke depannya juga Nafa bisa lebih dekat lagi sama Abi Umi. Dan salah satu cita-cita Nafa yaitu agar Nafa bisa selalu membuat senang Abi, Umi, para pengurus, juga Mbak Rani. Mudah-mudahan cita-cita itu suatu saat bisa terwujudkan oleh Nafa. Nafa juga mohon maaf dan ridhonya banyak-banyak untuk Abi, Umi juga, dan Mbak Rani, dan para pengurus juga, agar Nafa bisa lebih baik ke depannya, agar Nafa ke depannya tidak mengecewakan juga. Dan Nafa juga mohon maaf dan ridhonya banyak-banyak kepada Abi, kepada Umi, para pengurus juga Mbak Rani, agar Nafa di sini ke depannya bisa lebih baik, agar Nafa bisa lebih bermanfaat di pondok, agar Nafa bisa lebih baik juga akhlaknya. Nafa mohon ridho dan doanya banyak-banyak ya Abi, Umi. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan, juga keberkahan yang sangat banyak kepada Abi, Umi, Mbak Rani, para pengurus juga, dan rezeki yang berlimpah. Mungkin segitu aja pengalaman yang bisa Nafa bagi. Atas kesempatannya, terima kasih banyak Abi, Mbak Rani, para pengurus, juga Umi, untuk Nafa bisa bercerita dan berbagi pengalaman. Selebihnya Nafa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.